istri Anda atau anak Anda ngelaporin ke, ya kan delik aduan misalkan gitu ya. Ya betul. Kalau ketahuan Anda kumpul kebo, kalau nggak diaduin berarti nggak aman dong? Enggak sih. Sampai sejauh ini belum ada yang ngaduin. Pak, mulai contohnya ke yang lain. Iya. Mendingan gue nyari kumpul kebo. Oh jadi, enggak gitu, maksudnya enggak mendingan kumpul kebo, enggak. Tidak baik kumpul kebo. iya. Dan fans tersebut akhirnya tidak dapat melanjutkan nonton band favoritnya dan harus dibawa ke rumah sakit dan ya karena harus dilakukan perawatan gitu. Karena dilempar mic-nya Mike Tyson ya. Wah, pantesan sama. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama kami berdua di program berita terbaik dan terakurat di Indonesia, apalagi kalau bukan Pop News. Seperti biasa kali ini kami sudah menyiapkan berbagai info menarik yang pastinya Anda suka dan sangat relate dengan kehidupan Anda karena info kali ini tentang keluarga Anda. Aduh, ini berarti pohon keluarga saya yang diceritain. Kenapa begitu? Iya, jadi keluarga saya berarti kan? Kan keluarga Anda termasuk kita semua. Oh gitu. Begitu. Berarti harusnya tentang keluarga kita. Nah, gitu oh iya benar. Iya, masa kalau Anda berarti kan kesana doang? Oh iya benar. Iya. Maksudnya semuanya ya. Oke. Yang pasti masih bersama kami berdua, penyiar berita yang paling ngangenin se-Indonesia. Kalau saya dikangenin perempuan seksi ibu kota, kalau rekan saya dikangenin sama keluarganya. Karena dia orang pulang, soalnya ya merantau ke Jakarta. Gitu, betul kan? Ya, oke, dan saya Randika Jamil, dan inilah dia Pop News. Berita pertama dari dalam negeri yaitu seputar RUU KUHP terbaru yang akhirnya disahkan sebagai undang-undang. Ada yang sudah mengepalkan tangan di sebelah kanan saya. Banyak sekali kayaknya unek-unek yang ingin keluar ya. Wah, Bapak lagi bikin martabak? Pizza. Oh. Tapi pizzanya baik-baik. Oh, pizza. Oh iya, Pizza baik-baik. Silakan terusin. Pemirsa, setelah sekian lama dibahas, akhirnya RUU KUHP disahkan sebagai undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun demikian, ada beberapa hal menarik yang menjadi perhatian publik mengenai undang-undang tersebut. Khususnya terkait isi dari beberapa pasal dalam undang-undang tersebut. Seperti misalnya, pasal tentang perzinahan. Ngomongnya ke diri sendiri nggak? Hah? Perzinahan gitu nggak ya? Enggak. Tadi sebenarnya saya lebih pingin perzinahan. Ada kacanya Kaca, ya? Iya. Iya. Yang pertama tentang kumpul kebo. Ini ada pasal, ada bagiannya ya, dari pasal perzinahan ini tentang kumpul kebo. Isinya? Isinya banyak, ada udang. Enggak, bukan. Itu risol. Sama Saya nanya ini sih. bukan isi pasalnya maksudnya. Oh, isi pasalnya. Oke. Iya. Jadi isi pasalnya itu dilarang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Oke. Ada di pasal 412. Hukumannya penjara 6 bulan atau denda 10 juta bayar. Dan sebagai catatan nih, catatannya aja. Iya. Delik ini baru bisa diproses kalau dilaporkan oleh suami atau istri. Oh, oke. Ya, yang terkait ya. Atau mungkin juga oleh orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan. Jadi kalau misalnya kan ini kan kumpul kebo Buffalo Gathering kan? Betul, Buffalo Gathering. Kumpul kebo ini Misalkan istri Anda atau anak Anda ngelaporin ke, ya kan delik aduan misalkan gitu ya. ya betul. Kalau ketahuan Anda kumpul kebo, kalau nggak diaduin berarti nggak aman dong? Enggak sih. Sampai sejauh ini belum ada yang ngaduin. Mulai contohnya ke yang lain. Jangan istri anak Anda gitu kan misalnya ini. Oh iya, istri anak Anda. Nah, sana. istri anak Anda gitu misalnya ya. Itu ngelaporin baru bisa. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk digerebek tiba-tiba. Kayak misalnya Bapak Pak RT melihat ada ini, nggak bisa. Oke. Tidak valid kalau seperti itu. Iya. Tidak bisa. Pak, kenapa saya deg-degan banget ya ini kalau udah deg-degan. Hati-hati baca. Iya. Ngobrol-ngobrolin lagi ya. Enggak, maksudnya kan kita ngasih contoh yang terdekat dulu gitu. Iya, Tapi kan bukan berarti Pak Dika seperti itu. Enggak mungkin. Tapi mungkin pasal selanjutnya mungkin Pak Dika. Pasal selanjutnya itu masih dari tentang perzinahan ya. Dilarang bersetubuh dengan diri sendiri. Jadi apalagi pakai seragam. oh, nggak boleh. Ada tuh kemarin video pakai seragam. Ada, tidak boleh ya. Jadi ini pasalnya adalah dilarang bersetubuh dengan orang yang bukan suami atau istri. Oh ya jelas ini mah. Pasti dong. Pasti nggak boleh. Ada di dalam pasal 411 hukumannya penjara 1 tahun lebih lama ini penjaranya Pak. Yang tadi
tadi 6 bulan ya, ini 1 tahun nih. Setahun. Dendanya sama tapi. Sama dendanya tapi Kita masih bisa nabung ya. nabung dulu. Dan ini sama. Ya. Untuk catatannya ya. Delik aduannya itu baru bisa diproses apabila dilaporkan oleh suami atau istri bagi yang terikat Terikat perkawinan atau pernikahan. Kenapa jadi tiba-tiba deg-degan? Langsung grogi ya. Grogi ya. Langsung grogi. Gugup sekali ketika ini ya. Kalau sampai pasal ini benar-benar udah disahkan ya. Sudah disahkan. Sampai delik aduan, takutnya saya nih, rekan saya bolak-balik ke KUA terus. Biar sah terus. Ini meja nggak ada ganti kan, nggak ada ganti. Rapi banget ini meja ini sekarang. Rapi banget, bersih banget ini. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi itu tadi masih kalau untuk catatannya adalah harus yang diperhatikan diadukannya oleh suami atau istri atau orang tua atau anak. Oh ya, keluarga berarti. Ya, Pihak keluarga inti berarti ya. Benar. Betul, Jadi kedua pasal ini merupakan delik aduan ya. Dan jadi untuk jomblo-jomblo para penganut free sex di luar sana, tenang. Anda masih aman. Pasal lainnya juga yang menjadi bahan obrolan publik adalah pasal tentang santet. Ini juga nih. Jadi dituliskan bahwa setiap orang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental dan juga fisik seseorang. Ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Lebih lama ya? Lebih lama juga nih. Iya. Atau pidana denda paling banyak dengan kategori 4. Kategori 4 berarti dia di tribun. Oh iya benar. Kalau satu festival biasanya ya. Iya. Jadi bunyi pasal tersebut sudah disebutkan tadi. Gitu ya. Bunyi pasal tersebut, ya itu tadi bunyinya. Iya. Dan hukum menjadi lebih berat jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencaharian. Jadi RKUHP ini menambahkan hukuman menjadi 1/3 dari hukuman semula. Gitu. Dan kemungkinan pasal ini bisa ditentang sama teman-teman perkusi. Oh, Rejos. Bukan, dia mau main perkusi. Kan Dito bisa. Oh iya bisa itu. Iya. Ini perkusi itu apa nih? Persatuan Perkusi. Nggak, Persatuan Dukun Santet Indonesia. Oh ada singkatannya. Ada. Kenapa nggak PDSI ya? Iya, padahal juga bisa tuh Persatuan Dukun Santet Indonesia. Tapi sebenarnya kalau santet ini mungkin hubungannya tadi sama pasal kumpul kebo dan juga free sex tadi zina. Oh iya masuk. Bisa kan kayak santetnya sandaran di tete. Kalau belum sah kan nggak bisa. Iya. Betul sih. Sandaran di sutet juga bisa. Iya terung ya. Pasal lainnya yang menjadi perhatian publik itu adalah tentang perkosaan. Wah ya nggak boleh nih, kalau perkosaan mah nggak boleh Ya, dong. tapi masalahnya ada salah satu poin yang tercantum di situ, Bung Adit. Ini perkosaan terhadap pasangan sendiri. Jadi memaksa suami atau istrinya yang sah ya, untuk bersetubuh termasuk pidana perkosaan. Oh. Masuk pasal 473, hukumannya 12 tahun penjara. Mendingan gue nyari kumpul kebo. Oh jadi enggak gitu, maksudnya enggak mendingan kumpul kebo, enggak. Tidak baik kumpul kebo. Iya. Dan harap diingat delik aduan ini bisa diproses hukum jika dilaporkan oleh korban, suami atau istri. betul. Jadi ini selalu dijadikan tameng Pak Dika ya untuk Saya. kumpul kebo. Ya tadi pokoknya itu adalah pasal-pasal kontroversial ya. Ya benar. Dan ini juga ada yang lumayan kontroversial adalah pasal yang tindak pidana korupsi. Ya. Hukumannya turun, Pak. Nah ini harusnya Ini malahnya harusnya yang menjadi concern kita untuk memikirkan ini. Kenapa yang tadi perkosaan, Pak, masalah ini Pak. Sabar. Kan bukan lagi ini jalan. Udah saya kayak lagi ngubur jalan itu. Ini masalah perkosaan terhadap pasangan sendiri. Hukumannya 12 tahun. Sedangkan koruptor yang memerkosa hak kita. Wah, parah. Memerkosa semua hak dan hak kita. Nggak nemuin kata lain. Ya. Itu yang tadinya minimal 4 tahun penjara, di KUHP terbaru ini minimal menjadi 2 tahun penjara. Dipotong 50%, Pak. Ini mungkin dalam rangka 12. Oh iya kemarin Iya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan 2 tahun, tapi sekali penjara nggak boleh enak. Oh benar. Misalkan satu kawasan semuanya isinya
koruptor semua digabungin, tidurnya empet-empetan tuh nggak apa-apa tuh. 200 orang di situ. Gabungin sama yang ikutan kumpul kebo. Oh, jangan dong. Jangan cowok-cowok juga tapi kan cowok-cowok cewek dong. Oh iya benar. Iya. Dikumpulin satu sel kan Pak? Iya. Dikumpulin satu sel, nggak dikasih jendela. Nah, rapet-rapetan tidurnya. Apa? Bapak Dika udah siap tapi. Saya udah siap. Udah kita cukup bahas soal RU yang sangat kontroversi, kita bahas yang tentang senang-senang aja nih. Ini dia. Tentang bola ya, sepak bola ya Pak. Bola, betul. Ini dia pemirsa, kita masuk ke berita selanjutnya soal Piala Dunia 2022. Adidas membantah bahwa bola yang digunakan di World Cup 2022 merupakan buatan Indonesia. Oh, dibantah loh. Kenapa? Biasanya emang dari tahun ke tahun selalu buatan Indonesia ya? Dan beberapa waktu belakangan ramai diberitakan oleh berbagai media bahwa bola yang digunakan di pertandingan Piala Dunia kali ini merupakan buatan Indonesia. Lewat perwakilannya, Adidas mengatakan bahwa bola yang dipakai di pertandingan adalah buatan Pakistan dan China. Memang Indonesia juga turut mensupport produksi bola yang dinamakan Al Rihla ini. Namun bola buatan Indonesia itu ditujukan untuk souvenir saja, bukan untuk pertandingan. Bukan official ya. Ya kalau kita beli-beli mungkin di store, nggak pasar rumput dong. Kalau di pasar rumput mah udah aneh banget. Atasnya Adidas bawahnya naik. Karena Nixie. Iya Nixie ya. Ada Adidas D-nya 2. Dan ini juga bukan untuk pertandingan dibilangin, dan ini konfirmasi langsung dari Adidas, membuat banyak publik jadi sedih. Karena kan timnasnya udah masuk Piala Dunia, betul. Bolanya enggak. Tapi jangan sedih pemirsa, karena sebenarnya bola produksi Indonesia sudah beberapa kali dipakai di Piala Dunia. Iya, betul. Di antaranya tahun 98 dan 2014. 98 tuh di Prancis tuh ya? Itu benar dipakai tuh. Jadi walaupun sepak bola kita nggak masuk Piala Dunia, bola kita sering dipakai saudara-saudara. Tapi kalau dipikir-pikir semua negara juga bikin bola Piala Dunia tuh nggak masuk Piala Dunia ya. Bener gak sih? Iya juga, bener juga ya. Bikin itu kan Cina nggak masuk. Oh, iya. Terus Pakistan nggak masuk. Tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap berbangga hati ya sebagai warga Indonesia ya. Iya. Nah kita masuk ke berita musik nih pemirsa. Ini dia pas cocok dengan Bapak Adit. Iya, aksi panggung Axl Rose membuat fansnya cedera cukup parah. Kenapa ini? Saya juga nggak tahu, kan belum baca beritanya. Iya. Jadi pemirsa, stage act atau aksi panggung merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para musisi saat live, tapi siapa yang menyangka bahwa gimmick ini bisa berakibat fatal bagi penontonnya? Dan Kenapa Bapak ragu sekali menyebutkannya itu tadi? Iya, karena ini tulisannya rapat-rapat ya. Jadi musisi legendaris itu punya stage act yang khas setiap kali manggung, yaitu melemparkan mikrofon. Oh, mikrofon. Dilempar ke penonton dan akhirnya mengenai salah satu fans dan membuat dia cedera sampai berlumuran darah. Dan fans tersebut akhirnya tidak dapat melanjutkan nonton band favoritnya dan harus dibawa ke rumah sakit, dan ya karena harus dilakukan perawatan gitu. Karena dilempar mic-nya Mike Tyson ya. Wah, pantesan sama Mike Shinoda. Iya, mau pakai lain ya. Saya ternyata jangan. Iya, ini aksi panggung kayak gini kan sebenarnya juga udah jadi stage performance dari sebuah band, beberapa band kan. Ya itu biasa sebenarnya. Udah biasa, kayak kemarin si apa? Dustin sama Reunion. Oh iya, sama Onat ya. Mau stage dive. Betul, stage dive Tiba-tiba nggak nyampe dia. Dia nyampe ke pembatas. Nah itu kalau kejadian Dustin, kalau gue ngeliat dari dari kronologinya ya. Iya. Kan dia di sebelahnya Onat. Iya betul. Terus Dustin mau stage diving kan ke penonton. Itu ada barikade. Jadi kenapa akhirnya Dustin kena barikade? Itu barikade yang ngindar. Gitu. Jadi berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Pop News kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Karena sejujurnya saya udah lama nggak dapat perhatian. Kenapa Anda tahu? Kenapa Anda tahu bahwa saya tidak dapat perhatian banyak lama? Saya sekarang lagi caper loh, cari perhatian. Karena nggak ada yang merhatiin. Pantes udah deg-degan gara-gara pasal tadi ya. Tapi sedih ya kalau misalkan siapa namanya tadi? Siapa? Dika nggak dapat perhatian lagi. Ya mendingan Bapak ke mall. Kenapa? Itu depan karkol aja perhatian. Pasti ada seperti itu. Juga ya. Pasti langsung dapat perhatian. Iya benar. Saya sengaja ini di mobil saya dianehin. Iya. Parkir dapat perhatian. Betul. Terima kasih loh Pak Adit. Iya, saya berangkat sekarang ya? Jangan. Kita masih akan siaran setelah ini. Oke, siap. Tapi masih kita akan berdua akan pamit. Enak ya. Tapi pasti kita mengucapkan terima kasih buat para pemirsa. Kita mau pamit dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Pop Asia Media untuk berita pop news terupdate lainnya.
Akhir kata saya Raditya Insomnia. Saya Radika Jamil, salam Pop News.